kameranya, Bapak? Nanti untuk itu kamera untuk kita berdua. Saatnya kita ikuti Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Radio Edukasi BBGPDY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar Incer Edukasi? Senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali saya Yuda Wijaya bisa hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radio edukasi, ataupun jika Anda bisa menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube BBGPDY. Dan yang pasti 1 jam saya akan menemani, dan tentu saja saya pun juga mengundang Anda Insider Edukasi juga sahabat BBGPDY untuk bisa bergabung, baik itu melalui WhatsApp ataupun juga bisa menuliskan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube ya. Baik, bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 912 51. Saya ulangi di nomor 0856 912 51, dan silakan Anda bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi instansi atau alamat, spasi pertanyaannya. Dan yang pasti pertanyaan-pertanyaan yang nantinya sudah masuk akan kita bacakan satu persatu. Baik, Insider Edukasi juga sahabat BBGPDY, kali ini Kobar Semangat hadir, tentu saja sudah siap untuk menghadirkan narasumber guru penggerak atau penggerak komunitas yang tentu saja sudah kita tunggu-tunggu ya. Nanti akan bercerita terkait dengan kombelnya. Nah, ada Bapak Ahmad Solihin MA, beliau adalah kepala sekolah dari SD Muhammadiyah Sidoarjo Godian Sleman. Kita sahabat dulu, halo, selamat siang Pak Ahmad Solihin. Selamat siang Mas Juda. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, selamat datang di Radio Edukasi melalui program Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Dan tentu saja nanti kita akan ngobrol ya Pak ya seputar tema kita kali ini, bahwasanya tema yang kita angkat adalah peran komunitas belajar dalam meningkatkan peran mutu kepala sekolah. Nah, ini pas banget ya, karena Pak Ahmad Solihin ini adalah selaku kepala sekolah dari SD Muhammadiyah Sidoarjo Godian Sleman. Dan tentu saja ada strategi, ada cara bagaimana sih coba supaya kombelnya itu bisa berjalan eksis, kemudian juga ini juga bisa berdampak pada sekolah dan juga masyarakat tentu saja ya. Oke, nah Pak Ahmad Solihin, silakan saya kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Alhamdulillah, nama saya Ahmad Solihin. Saya dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sidoarjo Godian Sleman. Alhamdulillah, kita diundang oleh Mas Yuda melalui BBGB DIY, betul. Alhamdulillah, kita bicara tentang komunitas hari ini. Dan ini tepat Pak, karena ini bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah dan sekaligus bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Sehingga pendidikan harus kita kobarkan. Betul sekali. Pokoknya kita selalu semangat ya Pak ya. Nah, Insider Edukasi juga sahabat BBGPDY, itu tadi ya kita sudah berkenalan dengan narasumber kita. Ada Bapak Ahmad Solihin MA selaku kepala sekolah dari SD Muhammadiyah Sidoarjo Godian Sleman. Dan Pak Ahmad Solihin, di SD Muhammadiyah Sidoarjo Godian ini sudah berapa lama Pak? Kita sejak tahun 2012 hingga pas 12 tahun. Pas 12 tahun ya berada di SD Muhammadiyah Sidoarjo Godian Sleman. Oke, sedikit dong tentang SD Muhammadiyah Godian sendiri. Seperti apa ini? Ini begini, jadi SD Muhammadiyah Sidoarjo dulu waktu kami ke sana tahun 2012 itu
sekolah paling kumuh sekecamatan Godian. Oh iya? Prestasinya peringkat 29 dari 32 sekolah gitu. Wow. Alhamdulillah dengan kita semangat belajar, kita bisa korbankan alhamdulillah pelan-pelan. Perlahan demi perlahan. Yang sekolah dulu itu dalam tanda petik mencari murid aja susah gitu ya. Alhamdulillah dengan kita ingin membangun sekolah yang berkemajuan sesuai dengan moto Muhammadiyah, kita bagaimana bisa melayani anak dengan baik, kita bisa membangun sebuah prestasi. Alhamdulillah pelan sedikit demi sedikit animo masyarakat mulai terlihat. Sehingga alhamdulillah sekarang kita mempunyai murid 325 dan guru 25 guru dan karyawan dan alhamdulillahnya prestasinya sekarang peringkat 2 dari 32 sekolah. Wow, luar biasa sekali ya. Ini satu prestasi yang luar biasa sekali ya Pak ya, dari sekolah yang dulunya tanda petik dulunya itu sekolah yang berada di peringkat bawah gitu ya Pak ya. Dan seiring berjalan waktu dengan semangat kerja keras dari sumber daya manusia yang ada di sana, wow, ini sampai saat ini di detik ini masuk di peringkat 2. Selama 3 tahun berturut-turut ya. Mudah-mudahan tahun ini terbaik. Oke, amin gitu ya, luar biasa. Nah, ini tentu saja tidak terlepas dari keberadaan dari sang kepala sekolah sendiri gitu kan ya. Oke. Nah, Insight Edukasi juga sahabat BBGBDIY itu sekilas ya tentang SD Muhammadiyah Sidoarem Godian Sleman yang kali ini kita hadirkan sang kepala sekolahnya yaitu Bapak Ahmad Solihin MA. Oke, terkait dengan peran komunitas belajar dalam meningkatkan peran mutu kepala sekolah. Sedikit Pak tentang komunitas belajar itu sendiri mungkin bisa disampaikan gitu. Begini ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana sekarang Dinas Pendidikan terutama di Kabupaten Sleman itu membangun komunitas belajar. Nah, ya. Kalau kita bicara tentang komunitas belajar, kita teringat, apalagi ini kita bulan puasa, semangat yang dikorbankan oleh Rasulullah SAW dengan ayat yang pertama turun, yaitu surat Al-Alaq, yaitu berupa Iqra, bacalah. Ya. Inilah bagaimana sudah 1000 tahun lebih ternyata Islam itu membangun literasi yang dibangun. Nah, sekarang komunitas belajar juga begitu. Kita kembali lagi membangun semangat untuk Iqra, semangat untuk belajar. Baik belajar membaca melalui ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ya. Ini kami di Godian, kebetulan kami juga salah satu dari pengurus K3S dulu, sekarang dari K3S kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Godian itu membentuk yang namanya komunitas belajar Gembita. Komunitas belajar Gembita. Ini kepanjangan dari apa ini? Gerakan Pinya, Pintar, Tanya, Bahagia dan Merdeka. Wow, luar biasa ya. Gembita, gerakan komunitas belajar namanya Gembita. Gerakan, kemudian belajar komunitas pintar dan gembira. Luar biasa ya. Nah, ini untuk Kombel Gembita ini didirikan kapan ini? Ini kita sejak bulan Juli 2024 kemarin. Bulan Juli 2024 kemarin 2023 kemarin. Oh, 2023 ya, Gembita. Nah, ini anggotanya siapa saja atau dari mana saja ini? Untuk di Godian itu ada 32 sekolah. Sehingga semua sekolah menjadi anggota ya. Ketuanya adalah kami. Nah, mengenai latar belakangnya sendiri, didirikannya Gembita ini. Begini. Jadi dulu kalau yang namanya kelompok kerja kepala sekolah itu lebih cenderung arahnya ke administrasi yang dulu ya Pak ya, seperti itu ya kalau dulu ya. Akhirnya dengan kurikulum Merdeka itu muncul program untuk unit sekolah itu ada program Kombel unit sekolah. Kombel unit sekolah. Kombel di antar sekolah. Namanya Kombel yang ada di Gugus. Kemudian yang ketiga kita tingkatkan Kombel yang ada di tingkat Kapanewon Godian. Sehingga Kombel itu tatarannya ada di unit sekolah, antar sekolah, dan di tingkat Kapanewon Godian. Di tingkat Kapan Godian itulah kita namakan Kombel Gembita. Alhamdulillah
kalau kita bicara tentang peningkatan mutu, bagaimana belajar yang baik, karena kurikulum Merdeka sekarang memberi keleluasaan kepada kita ya untuk berekspresi, berkolaborasi, praktek baik, dan ingin kalau pinter jangan pinter sendiri. Nah, kalau pinter sendiri itu biasa. Ya, kita ingin pinter yang luar biasa. Betul. Di samping kita pinter juga meminterkan teman-teman kita. Yang lain ya. Itulah moto kita. Kalau dalam dunia guru penggerak itu bergerak, menggerakkan dan tergerak. Ya. Jadi itu bergerak, tergerak dan menggerakkan ya. gitu Nah, ya. Kemudian kita punya moto, kemudian bersatu, kemudian maju, kemudian juara satu. Kemudian bersatu, kemudian maju, kemudian juara satu. Wow, luar biasa. Wah, ini sangat hebat sekali ya. Jadi ini menunjukkan juga bahwasannya ini bentuk dari semangatnya Pak Ahmad Sholihin loh ya, untuk bisa membersamai rekan-rekan guru yang lainnya ya Pak ya di Kombel ini, sehingga terlihat sekali semangat juangnya, semangat kerja kerasnya, dan itu nantinya juga akan tentu saja akan berbuah manis ya Pak ya. Akan berpengaruh. Akan berpengaruh di lingkungan sekitar gitu kan ya. Oke, luar biasa. Nah, jadi dengan adanya Kombel ini berarti kan begitu penting sekali ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang bisa diambil manfaat dari keberadaan Kombel itu sendiri? Satu, kita ingin ya teman-teman guru-guru yang punya potensi itu kita masukkan ke Kombel unit itu. Nah, setiap Kombel unit itu ada wakil untuk di Kombel gugus. Nah, kemudian di Kombel gugus di Kecamatan Godian itu ada 5 gugus. Nah, setiap Kombel ada 3 wakil dari gugus itu untuk menjadi Kombel di Kapanewon Godian. Sehingga semua program yang dari sekolah, program yang dari gugus itu menjadi program bersama di Kombel Gempita Kapanewon Godian. Sehingga linknya itu akan semuanya akan tahu sama. Kalau kita mendapatkan BIMTEK dari dinas, biasanya kan nggak semua sekolah dapat. Betul. Kalau ada satu saja gitu yang mendapatkan BIMTEK, maka insya Allah akan dinikmati oleh 32 sekolah itu dengan materi yang sama. Itulah manfaatnya salah satu dari Kombel. Oke, jadi semangat berbagi ilmu di situ gitu ya Pak Ahmad Sholihin ya. Luar biasa sekali ya. Oke, inspirasi yang pasti di kesempatan kali ini kita masih berada di program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat, dan kali ini menghadirkan Bapak Ahmad Sholihin MA selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sidoarjo Godian Sleman. Dan kali ini kita masih membahas topik yang berkaitan dengan peran komunitas belajar dalam meningkatkan peran mutu kepala sekolah. Nah, saya undang silakan bagi insan edukasi yang mau bergabung, barangkali ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251. 0856 900 1251, dan Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube ya, dengan format ketik nama spasi instansi spasi pertanyaannya. Oke, nah Pak Ahmad Sholihin, terkait dengan gugus atau apa namanya komunitas belajar Gempita ini, nah sejauh ini program-program kegiatannya apa saja ini? Jadi untuk komunitas belajar di Kapanewon Godian fokus membahas tentang pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran utamanya Kombel itu bicara, fokusnya itu bicara tentang pembelajaran, tidak yang lain-lain. Satu, bagaimana kita membangun guru itu bisa berkolaborasi ke semua anggota, sehingga dalam tanda petik Kombel itu dibiayai bareng gitu ya. Kemudian yang digarap juga dari kita, oleh kita, untuk kita. Gitu. Sehingga Kombel itu bertanggung jawabnya bukan pengurus saja, ini bertanggung jawab kolektif untuk
peningkatan mutu pembelajaran di Nggodean. Yang kedua, bagaimana kita berusaha administrasi itu tidak kaku. Gitu ya. Administrasi itu cair. Salah satu contoh seumpama bicara tentang kemarin ada kurikulum merdeka. Gitu ya. Bagaimana ada satu sekolah yang dijadikan piloting, pilot projectnya, kemudian di-share sehingga nanti amati, tiru dan modifikasi. Sehingga akan lebih mudah kalau masalah kurikulum dengan dokumen itu. Kalau semua orang terbuka mau berbagi. Termasuk kita kalau ada guru yang bagus di Nggodean, jangan 1 atau 2. Tapi kalau bisa yang bagus itu akan menjadi piloting, dijadikan sebagai role model untuk pembelajaran semua guru. Alhamdulillah dengan seperti itu akhirnya imbasnya itu di proses pembelajaran di kelas akan lebih bagus. Itu fungsi dari Kombel. Mungkin bisa diceritakan juga nih tentang praktik baiknya dari contoh-contoh pembelajarannya yang telah dilakukan oleh Kombel itu, Pak. Silakan. Jadi kita akhirnya sepakat di Kombel Kapanewon Nggodean itu kalau BIMTEK yang ditunjuk jangan 1 orang. Biasanya kan yang ditunjuk itu saja. Nek matematika Pak Dedi, IPA Bu Oka. Enggak, akhirnya kita bisa rolling. Karena gantian. Biar semua nanti akan menjadi role model semua. Dan pernah menikmati BIMTEK yang diadakan oleh dinas dengan jumlah yang terbatas itu. Tapi akan nyampe ke semua guru. Kalau dulu maaf, nek sekolah besar biasanya ya besar ya. Dengan Kombel itu kita bisa memanage ya, mana yang nanti akan menjadi wakil BIMTEK di Kapanewon Nggodean. Konsekuensinya akan menjadi role model dan harus mengimbaskan ke seluruh sekolah di Kapanewon Nggodean. Betul sekali. Wah ini sangat luar biasa sekali. Dan yang pasti ini edukasi kita masih akan berlanjut ya untuk ngobrol bersama dengan Bapak Ahmad Solikin MA. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Muhammadiyah Sidoarjo Nggodean Sleman yang kali ini kita hadirkan di program Kobar Semangat Komunitas Belajar Semangat. Dan kita masih membahas terkait peran komunitas belajar dalam meningkatkan peran mutu kepala sekolah. Pak Ahmad Solikin, kita akan jeda dulu ya. Boleh. Nanti akan kita lanjutkan selepas sudah menyimak beberapa sediaan berikut. Untuk itu tetap di sini di Kobar Semangat Komunitas Belajar Semangat, Radio Edukasi, Cerdas, Santun, dan Menghibur. Gerbang Guru Penggerak, ajang bincang-bincang bersama guru penggerak. Gerbang Guru Penggerak menyiarkan gagasan, inovasi, aktivitas yang dilakukan oleh guru penggerak dalam menerapkan pembelajaran berbasis paradigma baru. Saya coba kepada mereka hal yang positif, apa yang bisa kamu temukan dari diri kamu dan kamu temukan dari diri orang lain. Ketika di kurikulum Merdeka ini pakai pembelajaran berbasis proyek, pada penguatan profil pelajar Pancasila, dan ketika murid itu diuangke, maka eksistensi dirinya kan sudah muncul, sudah diakui. Nah, pasti bullyingnya nanti juga akan berkurang. Ikuti Gerbang Guru Penggerak setiap hari Jumat pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Radio Edukasi BPGP-DIY, Cerdas, Santun, dan Menghibur. Kita kembali dalam program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Dan tentu saja masih bersama Yuda Wijasena, juga Bapak Ahmad Solikin MA,
Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah Sidoarum Kodean Sleman. Dan kali ini kita masih membahas terkait peran komunitas belajar dalam meningkatkan peran mutu kepala sekolah. Baik, saya ingatkan lagi bagi insan edukasi ataupun juga sahabat BBGBDIY bahwasanya acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radio edukasi, ataupun jika kita bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGBDIY. Baik, dan WhatsApp sudah terbuka, silakan di 0856 900 1251, atau yang mau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat di YouTube juga bisa ya, dengan format ketik nama spasi instansi spasi pertanyaannya. Oke, berlanjut ya Pak Ahmad Solihin ya, terkait dengan keberadaan Kombel Gempita ini. Dan ternyata ini kan sangat ini kan jumlah keanggotanya ada sekitar berapa Pak? 32 ya dari untuk seluruh sekolahnya. Jadi ada 32. Nah, sejauh ini responnya seperti apa sih dengan keberadaan dari Kombel Gempita ini? Oke. Begini, jadi kalau dulu kita menggunakan nama kelompok kerja kepala sekolah, itu orientasinya ke administrasi ya. Dengan adanya Kombel itu ternyata ini menjadi kebutuhan bersama. Nah, itu ya. Kuncinya satu, semua terlibat. Jadi 32 sekolah itu semua terlibat. Yang kedua, merasa membutuhkan semua. Karena tema yang diusung adalah esensinya, yaitu pembelajaran yang lebih baik. Maka program ini tidak boleh temporer, harus berkelanjutan, terjadwal rutin terus. Kemudian pembiayaannya dibiayai bareng-bareng. Yang ketiga, ada jadwal yang sudah disepakati, sehingga contohnya seumpama kita itu ada 5 kombel di gugus itu karena ada gugus 1 sampai gugus 5. Kemudian yang kelas 6, jadi naik kombel 1, penanggung jawabnya adalah gugus 1. Kombel 2, penanggung jawabnya adalah gugus 2 sampai gugus 5. Yang 1 kelas 6 itu memang khusus karena kelas 6 memang kita persiapkan untuk materi ujian-ujian akhir. Kita memang ada komunitas Kombel guru kelas 6. Alhamdulillah dengan seperti itu jadwalnya jelas, berkelanjutan, dan pembiayaan mandiri. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Dulu kalau di Kapanewon Ngodian itu 17 kecamatan Kabupaten Sleman, biasanya kita di peringkat bawah. Ya, alhamdulillah ya. Akhir-akhir ini Ngodian sudah masuk 5 besar lah, mudah-mudahan itu. Ini alhamdulillah ada. Iya. Jadi ada dampaknya, peningkatan ada dan dampak yang positif, luar biasa nyata gitu ya Pak ya. Nah, sejauh ini kalau mengadakan pertemuan-pertemuan itu berapa kali dalam 1 bulan atau berapa kali kita dalam 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Itu bergilir untuk rutin, bergilir antar sekolah. Oh gitu ya. Nah, kemudian ada pertemuan yang tidak rutin, insidental, kalau ada kasus-kasus tadi pengimbasan bintang dari lain. Jadi itu artinya kan kalau itu tidak terjadwal insidensil aja gitu kan. Jadi tergantung urgensinya ya Pak ya. Nah, terkait dengan membangun Kombel supaya nanti kedepannya semakin eksis, itu gimana nih? Begini, dengan adanya Kombel itu ternyata kepala sekolah, guru itu mempunyai rasa kepercayaan diri tinggi. Nek dulu bicara tentang modul ajar, itu kan kita biasanya hanya beli buku dari lain. Ketiga. Nah, kemarin kita tantang guru-guru itu, berani enggak kita membuat modul sendiri yang dikerjakan oleh guru-guru terbaik kita, nanti dipakai sendiri dan dibiayai sendiri. Alhamdulillah tahun yang lalu kita sejak kelas 1 sampai kelas 6 sudah punya modul produk dari Ngodian. Dan jadi dipakai udah mulai sendiri. Membuat sendiri dan dipakai untuk pembelajaran sendiri ya. Tantangan yang kedua tentang asesmen. Sekarang kurikulum Merdeka kan asesmen itu diserahkan kepada unit sekolah masing-masing. Ya, betul. Itu ada keraguan. Di masing-masing sekolah itu ada keraguan. Nah,
kami menjembatani dalam 1 tahun ini untuk sementara asesmen itu digarap oleh Kombel masing-masing, Gombel kelas 1, Kombel kelas 2. Harapannya nanti tahun depan akan kita lepas asesmen itu, kita serahkan kepada unit sekolah masing-masing dengan pembelajaran dan kepercayaan diri guru masing-masing. Harapannya tahun depan sudah kita serahkan ke unit sekolah masing-masing. Ya. Oke, jadi betul-betul ini responnya itu luar biasa ya Pak ya. Oke, nah kemudian ada nggak sih strategi yang Bapak lakukan terkait dengan keberadaan dari Kombel itu supaya eksis itu tadi? Strategi-strateginya apa saja nih? Satu, memang sesuatu yang baru itu harus ada yang memulai. Penggeraknya ya. Betul. Harus ada yang memulai, harus ada pilotingnya. Maka di tempat kami setiap gugus itu ada satu. Kalau zaman dulu kan ada SD inti, ada SD imbas. Tapi zaman dulu SD inti itu kan pasti negeri. betul. Ya, kita coba bagaimana SD inti itu yang disepakati di gugus itu, mana yang terbaik itu dijadikan sebagai role model. Nah, alhamdulillah dengan seperti itu akan muncul SD inti yang mengimbaskan, bahkan imbasannya itu bisa lebih baik daripada SD inti. Ya, betul. Ini kan akan membangun fastabqul khairat itu, tapi dalam hal yang positif. Ya, dengan seperti itu termasuk guru juga begitu. Zaman dulu guru itu yang menjadi mentor biasanya hanya itu saja. Sekarang dan yang senior ya. Iya, gitu ya. Alhamdulillah sekarang gitu ya, dengan adanya guru penggerak gitu ya. Jadi kan sekarang banyak yang muda-muda ya, Pak ya. Gitu ya. Jadi kalau sekarang sekolah atau guru tidak bergerak gitu ya, maka akan terlindas. Ya, inilah akhirnya semangat tadi, kobar tadi ya. Kobar itu semangat, ternyata luar biasa di akhir-akhir ini. Nek dulu kayaknya zona aman saja. Sekarang zona itu tidak aman-aman saja. Kalau tidak bergerak, tergerak dan menggerakkan, mereka akan terlindas. Akan terlindas gitu ya. Jadi memang dengan adanya guru-guru penggerak ini kan mereka ini sebagai motor ya Pak ya. Betul ya, sebagai motor penggerak di sekolahnya masing-masing ya. Dengan harapannya kan supaya nanti percepatan transformasi pendidikan itu segera gitu kan ya. Apalagi dengan adanya gugus-gugus ataupun kombel-kombel yang saat ini sedang kita galakkan, kita canangkan, tentu saja ini berharap semoga percepatan transformasi pendidikan itu bisa cepat gitu ya. Nah, dengan berbagai kombel-kombel yang ada saat ini ataupun perkembangan kombel yang sangat luar biasa, termasuk di antaranya gugus komunitas belajar Gempita itu sendiri ya Pak ya, yang mana Bapak Ahmad Solihin ini ada di situ sebagai ketuanya ya Pak ya. Oke. Nah, dari responnya dari anggota itu sangat luar biasa sekali juga, dan pertemuan-pertemuan rutin juga sudah dilakukan, kecuali kalau ada yang sifatnya insidensil tergantung tingkat urgenitasnya gitu ya Pak ya. Oke. Nah, peran kepala sekolah itu sendiri seperti apa untuk meningkat kombel itu? Kita bagi menjadi dua. Oke, dua ya. Satu kepala sekolah produk lama dan kepala sekolah yang backgroundnya dari guru penggerak. Itu memang harus kita kasih porsi yang tepat gitu. Jadi kebetulan kami itu menjadi kepala sekolah itu sudah 24 tahun Pak. Wow, jadi 24 tahun ya sudah. Mungkin Mas ini kenyang belum asam lahir. garam. Ya, sehingga kita punya pengalaman dulu waktu kita masih muda gitu. Jadi kepala sekolah itu ternyata memang energi itu lebih. Nah, kita juga rasakan teman-teman kepala sekolah yang backgroundnya dari guru penggerak itu energinya kalau nggak dimanfaatkan itu eman-eman, berlebih. Itu dong. Akhirnya kita coba teman-teman yang backgroundnya menjadi guru penggerak itu akan kita jadikan sebagai motor di 5
gugus tadi ya. Sehingga setiap gugus ada satu penanggung jawab untuk menggerakkan kombel di gugus. Dan di gugus itu programnya itu juga akan menjadi program kombel di Kapanewon, sehingga tidak saling tumpang tindih, tidak saling menutupi, tapi justru berkolaborasi. Inilah akan ada gerakan yang sangat masif untuk program kombel di Kapanewon Godia. Baik dalam hal pembelajaran di kelas maupun dalam hal peningkatan mutu. Kalau kita itu setiap tahun ada lomba. Iya, apa aja tuh? Jadi alhamdulillah kemarin di Ngodian salah satu sekolah kita Olimpiade IPA itu sudah maju di tingkat internasional di Singapura. Iya. Yang kedua lomba bidang matematika dan bahasa Inggris. Alhamdulillah kemarin juga maju di tingkat nasional. Yang ketiga yang tidak dikalah, untuk asesmen kita sekarang bukan hanya lomba dalam bidang akademik, kita juga program P5. Penguatan profil pelajar Pancasila ya. Itu ternyata sekarang itu bisa menggerakkan bukan hanya anak, orang tua pun ikut tergerak. Juga ya. Karena Sleman sekarang memprogramkan Sleman School Expo itu ya, yang SSE itu ya. Nah, itu ternyata dampaknya sekolah untuk mempersiapkan itu sangat luar biasa. Sekolah sebelum Expo nanti P5 itu sudah dilakukan di unit sekolah masing-masing, sehingga karyanya yang terbaik itu nanti akan menjadi modal untuk program Expo di tingkat kabupaten. Kebetulan untuk tahun ini, tahun 2024, Sleman School Expo itu nanti tempatnya itu di Ngodian. Di Ngodian. Ngodian akan menjadi Sohibul Bed. Maka kita akan menjadi tuan rumah yang baik untuk Sleman School Expo yang akan datang. Itu kapan Pak rencananya? Bulan Juni rencananya. Bulan Juni ya. Waktunya masih belum kan sekitar bulan Juni nanti. Jadi Sleman School Expo itu isinya apa saja di sana? Isinya berupa karya-karya anak, karya-karya guru, dan karya sekolah. Anak, guru, dan sekolah. Jadi apa saja di situ ya? Apa saja itu nanti dijadikan sebagai media untuk ajang kreativitas sekolah ya. Jadi itu nanti bisa dikunjungi gitu ya. Dikunjungi ya selama 3 hari. Gitu ya. Jadi bisa jadi nanti dari sekolah-sekolah yang lain bisa berkunjung itu untuk melihat sekaligus juga tadi ada istilah mengamati kemudian meniru dan memodifikasi. Betul ya. Betul. Luar biasa sekali ya. Edukasi, dan kita masih asik ya ngobrol bersama dengan Bapak Ahmad Solihin MA selaku Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah Sidoarjo Ngodian Sleman di program Kobar Semangat Komunitas Belajar Semangat. Tentang keberadaan komunitas belajar Gembita tadi ya Pak ya. Kan itu pertemuan rutin sudah dijalankan. Kemudian ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya insidensil tergantung dengan tingkat urgensinya. Nah, kegiatan-kegiatan yang lainnya apa saja Pak? Jadi selain acara kegiatan rutin itu, kita juga dalam tanda petik ada studi tiru. Studi tiru ya. Kami ingin kemarin teman-teman biasanya setiap satu kombel itu ada program untuk studi tiru keluar. Entah itu di unit sekolah atau di lembaga tertentu atau melihat industri yang itu bisa bermanfaat untuk proses pembelajaran. Itu kita agendakan setiap tahun sekali. Yang sudah berjalan kemana ini? Kemarin kita di salah satu sekolah di Malang untuk mempelajari tentang bullying, anti-bullying. Jadi di sana mengapa ada satu sekolah yang bullyingnya itu zero. Ini kita lihat di Ngodian ini vandalisme, bullying itu masih ada. Bagaimana cara
menanganinya itu kemarin kita temukan ternyata memang seluruh stakeholder yang ada itu harus dilibatkan. Salah satunya adalah dari Polsek, dari Kodim, dari dinas sosial, dari aparat desa dan sebagainya itu harus menyatu. Karena terus terang anak-anak kita itu kalau sudah habis maghrib kok bawa motor. Nah, itu ya, juga tanda tanya juga tanda ya. Tanya gitu, resiko sekali. Jadi kemarin itu kita menemukan ada beberapa kasus papan nama sekolah itu dilempari pakai cat yang dibungkus dengan plastik gitu. Itu sangat marak kemarin tuh. Alhamdulillah dengan kita menangani semua stakeholder yang ada, salah satunya juga sekolah membuat CCTV, alhamdulillah itu sudah mulai hilang. Nah, yang terakhir kita yang berhubungan dengan bullying, kekerasan. Alhamdulillah sekarang sekolah kita setiap awal tahun ajaran baru di hari Senin kita datangkan dari Polsek untuk membahas tentang vandalisme dan anti bullying. Alhamdulillah sekarang sudah mulai reda. Oh gitu ya. Oke, jadi dan itu berlaku semua sekolah di Kapanewon Godean. Ya. Jadi jadwalnya sudah kita gilir. Jadi ini salah satu bentuk nyata untuk bagaimana mengatasi adanya bullying gitu ya, vandalisme gitu ya, Pak ya. Oke. Dan ini dampaknya terasa sekali ya, Pak ya. Iya. Terutama memang hubungannya dengan anak bawa motor. Jadi anak SD kan sebetulnya belum boleh. Ya SD SMP itu ya. Ini memang sangat pengaruh. Anak kalau sudah bawa motor di luar rumah ketemu dengan temannya itu kendali itu memang agak susah. Ini harus kita pahamkan kepada wali murid bahwa untuk sementara anak kita tidak boleh membawa motor. Kita sudah tanda tangan kontrak dengan wali murid gitu ya. Kita sepakat anak tidak boleh membawa motor. Ya. Alhamdulillah dengan itu sudah mulai baik. Oke, terima kasih juga sahabat BBGPDIY. Kita masih di program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Dan kali ini masih bersama dengan Bapak Ahmad Solihin MA, Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah Sidoarom Godean Sleman, yang kali ini kita hadirkan. Dan topik kita peran komunitas belajar dalam meningkatkan peran mutu kepala sekolah. Baik, kita akan kembali jeda dulu. Kita masih ada satu segmen lagi yang pasti tetap di sini di Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat, Radio Edukasi, Cerdas, Santun, dan Menghibur. Salah satu tugas Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengembangkan media pembelajaran sebagai perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar. Bahan ajar tersebut adalah C. Smart English Activity, bahan ajar bahasa Inggris jenjang SMA untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah Smart, seni musik anak ringan dan terbuka, bahan ajar seni musik jenjang SD yang berisi materi seni musik dan lagu yang ringan atau sederhana dan mudah dipahami anak, serta bersifat terbuka, yang artinya dapat digunakan untuk semua fase. Berikutnya adalah Sasandu, Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu bahan ajar bahasa Indonesia jenjang SMA yang saat ini fokus pada materi puisi. Media pembelajaran yang dikembangkan BBGPDIY ini dapat diakses melalui platform Merdeka Mengajar, fitur perangkat ajar, atau YouTube BBGPDIY, bisa juga melalui laman bbgpdiy.kemdikbud.go.id. Ya, masih di Radio Edukasi BBGPDIY, Cerdas, Santun, dan Menghibur. Kita kembali di program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat, dan masih menampilkan Bapak Ahmad Solihin MA, Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah Sidoarom Godean Sleman. Dan kali ini kita masih membahas terkait peran komunitas belajar dalam meningkatkan peran mutu kepala sekolah. Oke, terima kasih, apa kabar dan selamat bergabung ya. Barangkali Anda baru saja menyimak melalui streaming bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radio edukasi, atau barangkali juga baru saja menyaksikan melalui tayangan YouTube, kanal YouTube BBGPDIY. Dan yang mau bergabung silakan melalui WhatsApp boleh ya
di 0856 900 1251. 0856 900 1251. Dan yang mau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat juga bisa dengan format ketik nama, spasi instansi ataupun juga spasi pertanyaannya. Oke, kita kembali bersama dengan Pak Ahmad Solihin lagi ya. Kita masih ngobrol-ngobrol seputar peran komunitas belajar dalam meningkatkan peran mutu kepala sekolah. Nah, berkaitan dengan guru penggeraknya sendiri ya. Yang mana ini kan bisa dikatakan ini sebagai motor penggerak ya Pak ya. Betul. Dan apalagi di kombel-kombel itu saat ini kan sedang masif sekali untuk kita galakan. Nah, seberapa besar sih peran dari guru penggerak itu sendiri untuk mensukseskan kombel-kombel yang mereka ada di dalamnya itu? Nah begini ya, jadi memang ini juga salah satu beban berat teman kita untuk guru penggerak itu. Karena di sisi lain dia masih terbebani mengajar full gitu ya, di sekolahnya. Di sisi lain dia punya tanggung jawab moral dan sosial untuk berbagi kepada sekolah yang lain. Nah, kami merasa ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka kita ingin setiap guru yang muda kita dorong untuk menjadi guru penggerak. Karena ternyata masih sangat sedikit di Ngodian itu. Jadi seperti tempat kami itu dari 25 guru baru 1 yang menjadi guru penggerak. Nah, ini kan menjadi catatan kita. Mencoba kita ingin guru penggerak itu menularkan kepada teman-teman yang lain, karena memang harus butuh waktu khusus ya untuk ikut materi-materi yang diwajibkan oleh Kemendikbud, sehingga kisi-kisi apa yang bisa di-sharekan kepada teman-teman. Harapannya kalau gagal sekali ikut lagi gitu bahkan ya. Sampai gagal 3 kali ikut terus ya, selama waktu masih ada. Harapannya nanti kalau tidak menjadi guru penggerak di level yang resmi, minimal program-program guru penggerak itu sudah bisa di-sharekan kepada teman-teman yang lain, terutama yang berhubungan dengan program praktek baiknya. Jadi kami bukan hanya tergantung pada guru penggerak saja karena jumlahnya terbatas, tapi minimal ilmu guru penggerak itu bisa di-sharekan dengan teman-teman seunit sekolah, segugus dan sekapanewon. Ini program kita untuk ke sana. Karena memang sekarang guru penggerak kemarin tahun ini juga zero untuk Ngodian. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih lagi. Oke, dan sejauh ini apa sih kendala-kendala yang ditemui Pak terkait dengan kombel yang Bapak ampu itu? Jadi satu, memang dengan 5 hari kerja, waktu itu kan sampai siang untuk proses KBM, sehingga memang mau tidak mau harus ada waktu yang kita korbankan untuk pertemuan kombel itu. Jadi setelah jam 12 sampai jam 3, waktu-waktu yang tidak dipakai, yang dipakai oleh kombel itu kita gunakan untuk materi-materi seperti keagamaan, kemudian materi-materi yang dalam tanda petik tidak memakan waktu, tidak memakan pemikiran yang banyak yang ditinggalkan oleh guru kelas. Karena ini memang kuncinya gitu ya. Kalau di tempat kami kebetulan tentang jam keagamaan itu tinggi, sehingga bisa digantikan oleh guru Iqra, oleh guru agama, oleh guru kemuhammadihan, guru mapelnya itu banyak. Memang kalau di sekolah negeri itu kan jumlah gurunya agak terbatas gitu ya. Ya, ini memang salah satu dari kendala untuk pertemuan kombel. Yang kedua, memang dari segi pembiayaan, kombel itu pembiayaannya mandiri gitu ya. Sehingga kami sepakat dengan semua kepala sekolah, kombel dibiayai dari sekolah masing-masing. Alhamdulillah dengan kesepakatan itu akhirnya
pembiayaan itu bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi sebetulnya untuk kendala artinya kan tidak terlalu bisa disiasati ya. Iya, Oke. Nah kemudian untuk barangkali kan juga apa ya, di antara para anggota Kombel itu sendiri kan mungkin juga ada sejauh ini apakah mereka fan-fan aja atau ada keluhan-keluhan gitu Pak? Jadi alhamdulillah setelah semua disepakati, karena Kombel itu kan harus berkelanjutan. Prinsipnya itu. Yang kedua mandiri. Gitu ya. Yang ketiga materi itu yang esensi tentang fokus pembelajaran. Sehingga nanti dampaknya itu di anak, di murid, peserta didik Sehingga dengan 4 hal ini merasa semua kepala sekolah itu butuh. Sehingga akhirnya jadwal pun disepakati. Meninggalkan sekolah itu bukan meninggalkan karena hal yang tidak penting, tapi meninggalkan karena hal yang sangat penting. Dan hasilnya itu nanti bisa dinikmati ke sekolah masing-masing. Ada perubahan. Nah, akhirnya dengan seperti itu, alhamdulillah semua kepala sekolah akhirnya paham tentang Kombel itu penting, sehingga kemandirian pembiayaannya pun melekat ke itu. Tapi hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Alhamdulillah tadi dengan adanya Kombel itu proses KBM semakin bagus, asesmen percaya diri bahwa nanti akan mandiri gitu ya. Yang kedua ini tetap berkelanjutan tanpa henti. Oke, baik. Jadi ini kan sudah tidak ada anggapan lagi bahwasanya guru selalu keluar terus itu ya. Kan selama ini seperti itu ya Pak ya. Ninggalkan kelas itu. Kalau guru bergerak di luar gitu ya. Ya, tapi ini sudah alhamdulillah ada pemahaman yang sama. Sudah ada pemahaman yang sama gitu ya. Iya. Oke. Nah, lantas bagaimana nih Pak Ahmad Solihin terkait dengan untuk memotivasi para anggota Kombel itu sendiri untuk selalu tetap semangat gitu. Kita sepakat, jadi teman yang keluar itu karena tugas sekolah gitu ya. Akhirnya kita sepakat ada uang transport gitu biar dari waktunya legal gitu ya. Kemudian pembiayaannya pun juga diberi uang transport, uang lelah hanya sedikit ya, hanya uang transport saja. Kalau kemarin kita disepakati kalau kita boleh disebut nominal hanya 35.000 untuk ganti bensin gitu ya. Tapi dengan seperti itu rasa tanggung jawab sekolah kepada guru penggeraknya nyaman, sekolah juga legal formalnya terpenuhi, sehingga semuanya sama-sama nyaman. Alhamdulillah dengan seperti itu kita juga bangun gitu ya, bahasanya bergerak bersama, belajar bersama, maju bersama. Oke. Apa nih harapan ke depan dari Pak Solihin selaku ketua dari Kombel itu sendiri? Satu, memang perlu ya pertemuan kayak gini ada pemahaman yang sama. Jadi kalau di era kurikulum merdeka, mau tidak mau, siap atau terpaksa gitu ya, kita harus bergerak bersama, berkolaborasi bersama, karena pendidikan itu tanggung jawab kita bersama. Insya Allah kalau kita bersama kita bisa. Oke. Nah, mungkin ada pesan-pesan nih kepada seluruh anggota Kombel Gempita dari Pak Ahmad Solihin. Yuk, silakan. Teman-teman, kita sudah punya slogan dan slogan itu sudah kita gaungkan bersama, yaitu Ngodian Bersatu, Ngodian Maju, Ngodian Juara Satu. Dan Ngodian Juara Satu sudah diambang pintu. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menyukseskan program kita bersama itu. Luar biasa ya. Oke, baik. Terima juga sahabat BBGBDY. Tampaknya ini kebersamaan kita di program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat bersama dengan Bapak Ahmad Solihin MA
kepala sekolah dari SD Muhammadiyah Sidoarjo Godian Sleman ini harus segera kita akhiri, dan barangkali ini satu closing statement barangkali ada. Ya. Apa nih kira-kira? Ya. Jadi terasa sekali perbedaannya. Kalau dulu kumpul-kumpul kepala sekolah itu yang dibahas biasanya 60% yang bukan pendidikan. Nah, dengan Kombel ini alhamdulillah hampir 90% itu bicara tentang pendidikan, tentang peningkatan mutu. Nah, ini bedanya. Yang kedua, ada semangat baru. Ada semangat baru untuk berubah yang lebih baik. Ini perbedaan nih. Jadi dengan Kombel ini, insya Allah pendidikan di Sleman khususnya, di Godian khususnya, itu akan ada perubahan yang sangat signifikan dengan Kombel ini. Karena Kombel itu ada di tingkat unit sekolah, di tingkat gugus, dan tingkat Kapanewon, ada kolaborasi yang sangat bagus. Semoga. Oke, amin gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ahmad Solihin yang sudah hadir di studio Radio Edukasi melalui program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Semoga ini bisa menginspirasi para kombel-kombel yang lainnya, juga para guru yang lainnya untuk selalu semangat ya menggerakkan komunitas belajarnya ya. Oke, dan terima kasih juga Insider Edukasi, juga sahabat BPGP DIY yang hingga saat ini masih setia menyimak acara ini. Dan jangan lupa Anda bisa kembali menyimak program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat setiap hari Rabu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan akhiri kebersamaan kita kali ini. Saya Yuda Wijasena dan Ahmad Solihin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, dan Radio Edukasi cerdas, santun, dan menghibur. Terima kasih. Terima kasih Anda baru saja mengikuti Terima kasih Anda baru saja mengikuti Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Ikuti kembali Kobar Semangat episode selanjutnya. Sampai jumpa.